Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 87. Tentu saja diam-diam ia merasa gentar sekali karena ia sudah tahu akan kedikdayaan Malangkoro, dan tentu guru raksasa ini juga seorang yang sakti. Sesungguhnya Malangkoro dan Danyang Gurita adalah dua orang kepercayaan Pangeran Jayaraga atau Adipati Ponorogo yang diutus untuk menjadi mata-mata di Mataram. Juga Malangkoro mengikuti sayembara memperebutkan Mawarsi sebetulnya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Nurseta. Nurseta yang menggunakan kesempatan adanya sayembara itu untuk minta bantuan Malangkoro, dan andai kata Malangkoro berhasil memboyong Mawarsi, tentu gadis itu akan diberikannya kepada Nurseta yang sudah menunggu-nunggunya di Ponorogo. Mawarsi, kebetulan kita bertemu di sini. Engkau harus ikut denganku, kata Malangkoro dengan suaranya yang menggelegar. Tidak sudi aku, kata Mawarsi. Pula, engkau sudah dikalahkan si kedok hitam, berarti engkau sudah gagal dalam sayembara dan engkau kini telah diberi kedudukan dalam pasukan Mataram. Kenapa engkau berani mengatakan bahwa aku harus ikut denganmu? Bayu juga berkata lantang. Malangkoro, engkau ini raksasa hanya besar badannya saja, akan tetapi jiwamu kecil. Tidak malukah engkau, sudah kalah masih ingin memaksa Mbak Kayu Mawarsi? Wajah Malangkoro menjadi merah sekali. Bocah setan, jangan ikut-ikut, pergilah. Biarpun bersikap galak, Malangkoro kini menoleh ke kanan dengan hati gentar. Dia ingat bahwa anak inilah yang tempo hari menantangnya sebagai utusan si kedok hitam. Dia takut kalau di dekat situ ada si kedok hitam. Malangkoro, kenapa sih banyak cakap lagi? Tangkap gadis itu dan tendang saja anak itu kalau banyak tingkah. Terdengar suara si kakek tinggi kurus, suaranya serak dan lirih seperti berbisik. Malangkoro, engkau akan dapat menangkap diriku kalau sudah tidak bernyawa lagi, kata Mawarsi dan ia sudah melolos kemben merahnya yang dipegang kedua ujungnya lengan kedua tangan lalu direntangkan di atas kepalanya, memasang kuda-kuda dan siap melawan mati-matian. Bayu juga tidak mau kalah. Dengan suling di tangan, anak remaja ini pun memasang kuda-kuda di samping Mawarsi. Jangan takut, Mbak Kayu. Aku akan membantu melawan raksasa jahat ini, kata anak itu dengan sikap gagah. Mawarsi kagum sekali dan ia menduga bahwa agaknya bocah ini telah menerima pelajaran pencak silat dari si kedok hitam tetapi tetap saja ia merasa khawatir dan tidak ingin melihat anak itu terancam bahaya karena hendak membel pada saat itu, terdengar suara tawa yang nyaring dan muncullah seorang pemuda dari balik gubuk yang atapnya sudah roboh. Melihat pemuda itu, Bayu tersenyum gembira sekali. Mawarsi juga merasa gembira mengenal pemuda itu, karena dia adalah Banwaji, akan tetapi ia tidaklah segembira Bayu. Bagaimanapun juga, Aji bukan si kedok hitam, dan pemuda ini tidak akan dapat menandingi Malangkoro, apalagi di situ terdapat kakek Danyang Gurita. Malangkoro juga mengenal Aji sebagai seorang pemuda yang pernah mempermainkannya di atas panggung sayembara akan tetapi kemudian melarikan diri sebelum dapat dihajarnya, maka alisnya berkerut dan dia pun marah bukan main. Jahanam keparat, berani engkau datang mengantar kematian di depanku, dan raksasa ini sudah siap untuk menerjang. Akan tetapi Banwaji tersenyum dan mengangkat dua tangannya ke atas. Nanti dulu, Malangkoro, nanti dulu. Boleh saja engkau akan membunuhku, akan tetapi setelah aku bicara dengan gurumu, juga denganmu. Prama aku akan bicara kepada Danyang Gurita, gurumu yang mulia ini. Hei, kakek Danyang Gurita, Andika adalah seorang yang sudah tua. Apakah Andika tidak pernah bercermin? Carilah air jernih dan bercerminlah, tentu akan nampak olehmu bahwa rambut Andika sudah putih. Itu menandakan bahwa Anda haruslah mengisi kepala dengan putih-putih, dengan yang bersih-bersih. Akan tetapi sebaliknya, Anda yang sudah tua bahkan tidak segan untuk melanggar sumpah dan janji. Jagat Dewa Batara! Kakek itu berseru, bocah ini sungguh lancang mulut. Heh, bocah lancang, aku Danyang Gurita selama hidupku tidak pernah berjanji apa-apa kepadamu, bagaimana Andika dapat mengatakan bahwa aku melanggar janji? Danyang Gurita, apakah hanya kepadaku Andika dapat berjanji? Biarpun kepadaku Andika belum pernah berjanji apapun, akan tetapi lupakah Andika sumpah dan janji Andika dahulu,
ketika Andika bertanding lalu dikalahkan oleh Eyang Sunan Kalijaga? Andika bersumpah untuk menjadi seorang Islam yang saleh dan taat. Andika telah membaca syahadat. Andika mengakui bahwa tidak ada sesembahan lain kecuali Allah yang Maha Kuasa dan Andika mengakui bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Kemudian Andika berjanji bahwa setelah Andika menerima ilmu dari Eyang Sunan Kalijaga, Andika akan mempergunakan ilmu untuk membela kebenaran dan keadilan. Akan tetapi apa yang Andika perbuat selama ini? Mengumbar nafsu melakukan kejahatan, membela murid yang angkara murka. Wajah kakek tinggi kurus itu menjadi pucat sekali mendengar dia diingatkan tentang janjinya kepada Sunan Kalijaga, dan hal ini membuat Malangkoro menjadi semakin marah. "Babo-babo, bocah keparat. Engkau sudah benar-benar bosan hidup," bentaknya dan dia sudah menggerakkan tangannya yang besar mencengkeram ke arah kepala Aji. Akan tetapi Aji sudah melompat ke belakang sehingga cengkeraman itu luput. "Malangkoro, lupakah Andika bahwa Andika telah diterima menjadi seorang perwira dari pasukan Mataram? Diajeng Mawarsih adalah putri Senopati Mataram, Ki Sinduening, juga merupakan atasan Andika. Bagaimana Andika sekarang berani hendak mengganggunya? Apakah Andika hendak berkhianat?" Wajah Malangkoro menjadi kemerahan. "Sudahlah, bocah ingusan, tidak perlu Andika mencampuri urusanku," bentaknya, merasa tidak sanggup untuk melayani Aji dalam percekcokan. "Bapak, Danyang, mari kita binasakan dulu dua orang bocah lancang ini agar aku dapat menangkap Mawarsih dengan mudah." Dia mengajak gurunya yang masih berdiri dengan muka pucat. Perlahan-lahan, wajahnya yang tadinya pucat menjadi kemerahan dan dia memandang kepada Aji dengan sinar mata seperti berapi-api saking marahnya. Pada saat yang amat gawat bagi Mawarsih, Aji dan Bayu yang menghadapi dua orang lawan yang amat tangguh itu, tiba-tiba berkelebat bayangan hitam dan tahu-tahu di situ telah berdiri orang berpakaian dan berkedok hitam. "Si kedok hitam!" Hampir saja Mawarsih berteriak kegirangan melihat munculnya orang yang selalu diharapkan dan dikaguminya itu. Danyang Gurita, mengingkari sumpah terhadap Eyang Sunan Kalijaga sama dengan mengundang kutukan untuk diri sendiri. "Sadarlah dan kembalilah ke jalan benar," terdengar si kedok hitam berseru kepada kakek tinggi kurus itu. "Bapak, mari kita bunuh mereka," bentak Malangkoro dan dia pun sudah menerjang ke arah Aji. Pemuda ini kembali mengelak ke sana-sini mengandalkan kelincahannya, dan melihat betapa Aji didesak, Mawarsih segera membantunya dengan senjatanya yang istimewa, yaitu kemben merahnya, menyambar-nyambar cepat dalam serangannya ke arah tubuh raksasa itu. Biarpun tubuhnya dilindungi kekebalan, namun Malangkoro maklum bahwa kemben di tangan Mawarsih itu, biarpun kelihatan hanya kain lembik dan lemah, namun mengandung tenaga sakti yang ampuh, maka dia pun tidak berani mengandalkan kekebalan menerimanya, dan menggunakan tangan untuk menangkis ujung kemben. Dan dia memang benar. Ketika tangannya menangkis dan bertemu ujung kemben, dia merasa betapa tangannya bergetar dan nyeri, dan kedua ujung kemben merah itu seperti dua ekor burung serikiti saja, cepat bukan main dan tidak mungkin dapat ditangkap dengan cengkeraman. Sementara itu Aji juga tidak begitu terdesak lagi dan setelah dibantu Mawarsih, dia bahkan dapat membalas dan ternyata dia memiliki gerakan lucu dan aneh. Sudah dua kali dia dapat menendang pantat raksasa itu sehingga mengeluarkan suara nyaring dan dari celana yang tertendang itu mengeluarkan debu. Bayu, pemuda remaja itu pun mencoba untuk membantu, akan tetapi karena dia tahu bahwa tubuh raksasa itu kebal, dia menggunakan tanah dan batu untuk disambitkan ke arah muka Malangkoro. Memang tidak berbahaya bagi Malangkoro, akan tetapi cukup mengganggu karena tentu saja dia tidak ingin kedua matanya kemasukan tanah atau pasir yang tentu akan mencelakakan. Dikeroyok tiga seperti itu, Malangkoro yang digdaya itu merasa kewalahan juga. Kalau dia mendesak Bayu untuk membunuh remaja yang mengganggunya itu, dari kanan kiri Mawarsih dan Aji datang menyerbu. Terpaksa dia membagi tenaga menghadapi pengeroyokan mereka bertiga. Sementara itu, pertandingan antara si kedok hitam melawan Danyang Gurita juga terjadi dengan seru akan tetapi aneh. Agaknya Danyang Gurita yang sudah tua itu tidak lagi mengandalkan kekuatan tubuh, tebalnya kulit dan kerasnya tulang.